Terima kasih masukannya. Ini luar biasa. Dari tadi gue kena damprat sama semua orang, tapi ya nggak apa-apa. Itu bagian dari dinamika hidup. Tapi gini, ya. eh, Pertama saya awali bahwa segala masukan kita terima, kita serap untuk menjadi bahan pembahasan. Nah, sekarang ini baru makanya saya nggak bisa hadir fisik di acara IPSI karena baru aja kita rapat internal untuk membahas kegiatan Komisi 1. Yang pertama kita bahas itu adalah mengenai Undang-Undang Penyiaran. Ini perlu saya sampaikan bahwa saat ini segala macam draft yang beredar yang muncul, walaupun undang-undang revisi itu adalah inisiatif DPR, akan tetapi ya mesti dipahami, diketahui bahwa draft yang beredar itu belum pernah dibahas secara detail oleh Komisi 1. Ya, draftnya rahasia ya, jadi barusan dia ngomong rahasia, enggak rahasia, itu terbuka kok. Ya, nah sekarang ini jadi jangan langsung nuduh dulu. Ya, nah itu sekarang ini pembahasannya baru masih harmonisasi di balik. Maksudnya harmonisasi apa? Memastikan bahwa tidak ada pasal yang bertentangan dengan undang-undang yang lain. Nah setelah selesai dari balik akan dibawa ke paripurna, untuk disahkan menjadi RUU. Nah, lalu setelah itu dari paripurna menugaskan Komisi 1 untuk memulai pembahasan akan RUU revisi daripada Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran ini. Jadi nanti baru menjadi revisi gitu. Nah, lalu setelah setelah sudah ditugaskan Komisi 1 baru akan kita bahas secara detail pasal demi pasal apa yang menjadi kendala akan dan menjadi masukan, dan kita juga akan membuka pembahasan ini. Kita akan mengundang semua pihak terkait untuk memberikan masukannya agar bisa melengkapi dan menyempurnakan, ya, karena ini kan yang dibahas kan hanya 1-2 pasal kan yang sempat ramai, kan, tapi mesti dilihat bahwa undang-undang ini kan mencakup banyak hal. Terus apalagi sekarang di era digitalisasi dengan derasnya informasi di media sosial, lalu juga layanan over the top OTT, lalu juga penyiaran yang berkaitan dengan serial. Ini semua belum lagi penyiaran radio, terus podcast, ini semua belum ada pengaturannya. Nah, inilah makanya undang-undang ini penting dan perlu ya untuk mengcover segala macam aspek yang berkaitan dengan penyiaran. Ya, begitu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya nggak bisa membahas lebih jauh, kenapa? Karena memang pembahasannya itu belum masuk kemana-mana. Sekarang kita masih nunggu harmonisasi selesai untuk diserahkan ke Komisi 1, ya, dan juga untuk kita mulai pembahasan. Dan juga mesti diingat bahwa semangatnya itu tidak ada semangat untuk pemberedelan, tidak ada pemikiran untuk itu pemberantasan akan akses kepada informasi, ya. Ini kita masih bukan memberikan peluang untuk siapapun memberikan masukan dan pandangan untuk justru menguatkan dunia media kita, dunia penyiaran kita secara keseluruhan, agar seluruh insan, baik insan pers, insan penyiaran, ya, itu bisa membantu mengawasi tumbuhnya demokrasi yang ada di Indonesia. Ya kalau mau dianggap ini hanya retorika ya nggak apa, ya. Tadi barusan yang ngomong retorika banget, nanti di bapak ya sudah. Namanya sudah di era demokrasi terbuka, ya ini memang semuanya berhak mengkritisi. Tapi ya saya hanya menyampaikan apa yang sekarang sudah ada, ya. Lalu terkait hal yang lain yang detailnya nanti akan kita bahas ketika pembahasan itu sudah mulai berlangsung. Begitu. Terima kasih Pak Dev. Pak Dev, ada 2 pertanyaan nih dari para narasumber. Yang pertama, apakah benar itu akan ada tenggat waktu September bahwa undang-undang ini akan harus selesai? Yang kedua, bagaimana dengan pasal-pasal yang dipermasalahkan Pak Dev? Seperti pasal investigasi itu bagaimana?
Apakah akan dihapus oleh DPR atau bagaimana? Iya. Jadi gini, bukan tenggat waktu harus selesai. DPR itu akan mengakhiri periode ini akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 30 September 2024. Tentu kita berkeinginan agar undang-undang penyiaran ini, RUU penyiaran ini nantinya bisa selesai sebelum tanggal 30 September. Ya, kenapa ya? Karena agar tidak ada hutang ke periode berikutnya. Karena ini kan sudah dimulai pembahasan itu dari 2012. Jadi sudah 3 periode DPR ingin membahas undang-undang ini. Ya, kemarin itu kan kita inginnya menyelesaikan di awal masa jabatan kita, cuman kan nggak lama setelah masa jabatan langsung kena COVID, jadi banyak hal-hal yang tergeser. Nah, akhirnya kita ingin targetkan supaya kita bisa selesai, supaya tidak ada hutang ke periode berikutnya. Lalu kalau yang pasal-pasal dikhawatirkan itu, ya teman-teman nanti kan kita akan bahas, ya. Masih cukup waktu kok, ya masih ada 2 masa sidang lagi, kita bisa kebut, kita bisa undang semuanya. Dan maka itu nanti kita minta, ya pertama pembahasan dilakukan secara terbuka, ya. Terus 2, ya semua insan dan juga yang stakeholder yang terkait itu bisa proaktif, baik itu memberi masukan, memberikan pandangan, ya. Karena nanti kan dari pemerintah menyampaikan baik dari Kominfo ataupun juga dari kementerian dan lembaga lainnya memberikan masukan agar seimbang informasi yang kita terima sehingga formulasinya tepat dan hasilnya itu sesuai sasaran. Bang Ded, saya nambahin sedikit pertanyaan. Silakan. Layaknya sebuah undang-undang kan rancangan undang-undang itu harus ada meaningful participation. Jadi dari publik, partisipasi dan lain-lain. Saya ingin bertanya kapan dibuka ini dan apa yang diplankan oleh Komisi 1, kapan mengundang Dewan Pers dan lain-lain. Karena ini kami belum terlibat gitu kan di Dewan Pers. Satu itu. Kemudian yang kedua mengenai pasal tadi belum dijawab. Ada pasal pertama itu mengenai kewenangan yang tabrakan antara Dewan Pers dan KPI dan juga pelaksanaan jurnalisme investigasi. Itu sebetulnya pure itu hitam putih ya kita. Hitam putih artinya itu udah pasti memberangus kebebasan pers. Jadi ini pesan kami ya, komunitas pers kemarin ingin masuk ke teman-teman di Komisi 1. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Kemudian yang ketiga, ini sebetulnya yang mendraft ini Komisi 1 atau tenaga ahli di Komisi 1 atau ada yang lain gitu. Karena aneh kalau misalnya draftingnya ini. Makasih Pak Komdes. Ya, kalau draft yang kami terima itu justru malah dari badan legislatif ya. Jadi kita terima dari balik draft yang beredar karena belum dibahas secara detail di Komisi 1 karena kita belum mulai rapat-rapat untuk pembahasan akan undang-undang ini. Jadi ya seperti saya sampaikan bahwa ini pembahasan masih berlangsung, baru mau mulai berlangsung bahkan. Jadi nanti begitu mulai pembahasan pasti akan kita undang semua pihak terkait, termasuk juga Dewan Pers dan juga dari KPI, ya, untuk kita pastikan bahwa tidak ada yang tabrakan antara undang-undang ini. Makanya itu kita menunggu dari paripurna menyelesaikan untuk dikirim ke paripurna, disahkan di paripurna dalam petugas Komisi 1 untuk kita mulai bahas. Bung Des, itu kan saya tahu itu dari Balik ya, dan ini sebenarnya juga undang-undang udah masuk prolegnas. Tapi Balik ini inisiator atau substansinya dari mana? Kalau tadi dibilang tidak ada niatan untuk memberangus, tidak ada niatan untuk mengekang kemerdekaan pers, tapi kalau kita baca draft ini, mau tidak mau kita akan menyimpulkan draft ini memang bertentangan dengan kemerdekaan pers, dengan demokrasi, ya, dengan sisi rezim hukumnya juga bertentangan. Nah, siapa yang membuat ini, ya, sehingga menjadi seperti ini? Walaupun bisa saja dikatakan ini kan baru wacana, tapi wacana inilah yang bahaya menurut kami. Wacana sampai melarang investigasi di bidang penyiaran dan sebagainya. Apakah full anggota Komisi 1 DPR tidak tahu sama sekali
ya, atau tidak mau tahu terhadap itu sehingga lahirlah draft yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita bisa dijamin? Saya nggak, walaupun jaminan ini juga tanda kutip, DPR akan melepaskan semua urusan pers dari masalah ini, gitu ya. Dan juga ini kalau menurut saya tidak pas memasukkan masalah plafon digital atau multi plafon ini kepada undang-undang penyiaran. Ya, pasti nggak pas. Kemudian disuruhlah oleh KPI. KPI diawasi oleh DPR. Berarti DPR mengawasi pers penyiaran. Nah ini pasti nggak cocok gitu. Kenapa nggak misalnya ada undang-undang media sosial ya, yang sesuai dengan perkembangan zaman, tidak harus dipaksakan kepada penyiaran. Penyiaran ini kan karena memakai frekuensi yang memang milik negara yang terbatas. Jadi menurut saya ini ada kekacauan pemikiran di dalam RUU revisi ini. Nah, siapa nih yang menginisiasi? Apakah anggota DPR Komisi 1 nggak tahu sama sekali? Itu barangkali Bung Dev menjadi tanda tanya kami. Terima kasih. Salam Bung Dev. Ya, baik. Terima kasih masukannya. Ini luar biasa. Dari tadi gue kena damprat sama semua orang, tapi ya nggak apa-apa. Itu bagian dari dinamika hidup. Ya gini lah, sekarang semua masukan saya terima, ya, semua input dan juga kekhawatiran dari rekan-rekan. Saya belum bisa jawab apa-apa ya, semua, karena kalau mau diurut satu-satu ya kita harus bongkar filenya lagi, gitu, ya. Jadi saya hanya bisa minta kita semua bersabar sembari mengawal prosesnya yang akan dilakukan secara terbuka, ya. Nanti mungkin dari teman-teman dari ISTI, dari AJI, dari Dewan Pers, semuanya silakan menyampaikan, meluapkan segala macam kekhawatiran ataupun permasalahan itu. Nanti kita formulasikan sehingga bisa mengcover semua permasalahan yang ada ataupun juga menyelesaikan kendala yang ada. Ya, begitulah. Pak Dev, Mas sudah ya? Oh masih. Mungkin nah di sini ada beberapa pemimpin redaksi dari media bahasa. Mungkin Pak Dev masih berkenan untuk menjawab, Pak Dev. Oke, ya bisa lah. Ya, saya silakan lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemret, Mbak Titin, Mbak Yulia, mungkin. Oh, Mbak Titin. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya langsung ke Pak Dev ya. Ya, silakan. Oke, ini memang baru pertama kali juga saya hadir di diskusi membahas soal RUU penyiaran. Dan terima kasih Pak Dev join dan memberikan penjelasan yang harusnya itu cukup menenangkan, harusnya, karena artinya masih ada waktu ya. Cuma memang tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh bapak-bapak di depan ini itu juga sama dengan pertanyaan kami juga gitu. Dengan at least yang problematik itu ada 3 pasal, at least, meskipun kalau ditelusuri tadi itu cukup banyak. Dan tadi saya juga terkesima dari yang saya jelaskan Pak Wina bahwa ini bukan revisi undang-undang penyiaran, tapi ini undang-undang penyiaran yang bisa dikatakan baru gitu. Saya termasuk menunggu revisi penyiaran itu sejak lama. Ya Kang Yedi ya, kita sudah menunggu lama nih, gitu, lama sekali. Nah, ketika ini muncul gitu, dan saya terima kasih untuk yang memunculkan dan terima kasih untuk yang menggaungkan. Kalau kita berpikir positif saja, ya ini bisa kejadian di luar yang kita hendaki. Tadi saya dibilang bahwa rasanya tenang-tenang aja, tapi pernyataan Pak Dev ini saya nggak bisa. Saya dari dulu skeptis. Kita jadi skeptis ya. Kita belajar skeptis, lahir dan besar di dunia di mana kita harus skeptis gitu. Nggak boleh percaya gitu aja gitu. Siapa yang bisa meyakinkan, memastikan bahwa akan indah pada waktunya?
undang-undang penyiaran yang dibutuhkan, yang sudah ditunggu lama itu memang sejalan dengan kebutuhan, relevan dengan situasi itu. Yang tujuan utamanya adalah kemajuan dari lembaga bidang penyiaran sendiri, kemajuan penyiaran di Indonesia, tujuannya itu. Nah, karena saya soal skeptis itu gitu loh, seorang suara Pak Dev ini apakah gitu bisa menjadi jaminan ya. Dan kemudian September deadline-nya ya, ini waktunya kalau ngomong undang-undang, bikin pembuatan undang-undang sangat singkat, bukan karena tadi dari 2012 sekarang ngomong cuma sekarang bulan mau masuk Mei pertengahan, itu cuma aduh, mungkinkah kontroversi yang dibicarakan sekarang ini itu bisa concern-concernnya protes itu bisa didengarkan dan kemudian itu sesuai dengan keprihatinan kita gitu loh. Tadi Bu Nini, karena saya nggak tahu Pak Dev ada atau enggak, itu sudah menyatakan kurang lebih apa? Kita tolak komunitas pers, komunitas media, lembaga penyiaran akan menolak ini gitu. Kalau memang Pak Dev dari ini bisa mewakili balik, bisa mewakili Komisi 1 dan mendengarkan semua aspirasi ini, alhamdulillah, terima kasih gitu. Kita titipkan suara itu dan kita rasanya akan nggak berhenti di sini ya, Kang Herik ya. Kita nggak akan berhenti di sini. Kita sepakat dengan Bu Nini tadi, Ketua Dewan Pers. Kita akan bukan saja mengawal, kita akan menyuarakan ini gitu. Menyuarakan hal-hal yang meskipun tadi pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi, ada apa pasal-pasal yang sebenarnya sangat jelas dan saya yakin di Komisi 1 pun di balik pun juga banyak orang-orang yang berlatar belakang media yang tahu benar bahwa itu sangat bertentangan dengan kebebasan pers, bertentangan dengan cita-cita untuk perbaikan pers di masa depan. Jadi saya tinggal tunggu nih Pak Dev bisa nggak menjadi kita percaya ucapannya, kita percaya janjinya, kita percaya komitmennya bahwa RUU ini akan nanti hasilnya menjadi undang-undang yang terbaik. Itu aja dari saya. Sebentar, terima kasih. Nanti dulu ya. Pak Dev mungkin mau menjawab. Pak Dev, silakan Pak Dev. Ya, terima kasih atas mandat yang diberikan kepada kami semua. Memang kami kan semua adalah dorong suara pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Insya Allah ya, kita akan melaksanakan amanah itu dengan baik, termasuk juga untuk menyelesaikan undang-undang ini. Bila mana memang kita bisa selesaikan sebelum September, ya alhamdulillah. Bila mana masih ada yang belum selesai juga, ya berarti harus carry over ke periode yang berikutnya. Nah, ya kita walaupun misalnya dianggap sebagai skeptis, ya kita ingin berpikir justru positif, ya. Semoga ada titik temunya dan semua stakeholder bisa menyepakati untuk merampungkan undang-undang ini. Gitu. Pak Dev masih ada waktu Pak Dev ya? Udah cukup saya rasa. Tadi ada mungkin ada Pemret yang mau menanyakan sesuatu. Mas Yogi, Mas Ari Abis ya tadi Mas Ari. Oh ya Mas Yogi. Mohon maaf Pak Dev, ada satu lagi Pak Dev ya. Ya ini mohon maaf sekali terakhir ya, soalnya saya mesti balik lagi ke ruang komisi. Masalah rapat masih berlangsung ini. Siap-siap Mas. Ya. Terima kasih. Pak Dev, saya juga hanya ingin penasaran saja karena memang tadi Pak Dev sudah mengatakan akan menerima mandat lah ya. Pertama sebetulnya yang ada dalam pikiran Pak Dev atau kawan-kawan Komisi 1 poin-poin pokok soal revisi undang-undang penyiaran itu apa saja? Itu apa sih sebetulnya? Apakah dari awal hal-hal yang terkait dengan kebebasan pers juga menjadi concern yang Komisi 1? Itu satu. Apakah undang-undang penyiaran yang ada di benak Komisi 1 itu hanya bicara soal pengaturan konten, frekuensi, dan sebagainya, atau dari awal sudah ada
masukan nuansa di masing-masing anggota ya, bahwa ini harus diatur bukan semata-mata hanya karena menggunakan frekuensi publik, tetapi juga ada dampak langsung, misalnya kepada kelancaran kebijakan yang dikerjakan oleh pemerintah. Bisa jadi. Kenapa saya menyampaikan itu? Karena dalam konteks ini kan DPR dan eksekutif itu dalam pelaksanaannya kan selalu berdampingan. Nah ini apakah itu sudah ada sehingga ini bisa menjelaskan kita semua yang terkaget-kaget dengan beberapa pasal yang kawan-kawan di sini tadi mengatakan aneh, karena logika sederhana saja, gak usah tenaga ahli deh, kawan-kawan DPR sudah tahu lah hal-hal yang melarang soal investigasi dan sebagainya. Itu dari awal itu sudah diperjuangkan sebelum reformasi misalnya. Tapi hari ini ketika semuanya sudah serba terang benderang muncul. Nah ini yang kami ingin tahu. Kenapa? Karena paling tidak kami bisa mengukur, bisa diharapkan atau tidak ya. Tapi kalau dari awal ternyata sudah ada pemikiran, ada kekhawatiran kalau lembaga penyiaran ini tidak dikontrol dengan ketat akan berdampak dan mengancam. Kira-kira itu Pak Dev. Terima kasih. Baik, ini mohon maaf sekali ini saya jawab yang terakhir ya, karena masih ada kegiatan komisi yang berlangsung. Jadi gini, kalau dari DPR awalnya itu kan undang-undang ini mulai direvisi tahun 2012 itu kan adalah untuk menyokong era digitalisasi, karena pada waktu 2002 dibuat undang-undang ini tidak terpikir bahwa akan ada digitalisasi drastis hari ini. Nah dari 2012 ke hari ini saja sudah 12 tahun dunia internet aja kan sudah berevolusi berkali-kali. Nah, jadi perlu ada penyesuaian. Nah, yang tadi saya sampaikan tentang layanan over the top, media sosial, terus juga berkembangnya YouTube dan platform-platform lainnya. Nah, ini tidak ada aturan jelas sehingga dampaknya kepada anak-anak kita, ke generasi penerus, begitu mudahnya derasnya informasi itu bergulir sehingga tidak ada penyaringan apapun gitu. Jadi di secara serial segala macam hal itu harus patuh di bawah aturan KPI dan juga disensor. Kadang-kadang orang berenang aja sudah harus disensor. Lalu ketika nonton di YouTube ataupun lain-lainnya nyaris tidak ada sensor. Anak umur berapa aja bisa nonton macam-macam. Apakah itu paham ideologi barat tentang LGBT, Q segala macam, itu bebas disaksikan oleh anak-anak kita sendiri. Nah, itu salah satu semangat utama melakukan revisi. Nah, lalu tentang kaitan yang sekarang kita bahas ya, kemerdekaan pers ini, ya ini tentu banyak mengagetkan banyak pihak ya. Dan ya tadi yang saya bilang, ini kan masih belum final, ini masih berlangsung. Ya walaupun tetap ada pemikiran skeptis bahwa ini akan dipaksakan di jalan segala macam, saya bisa sampaikan tidak akan ada niatan dari kami untuk memberangus kebebasan tersebut sampai dengan itu bisa mengontrol pers, akan kembali ke masa lampau di mana bisanya itu pemberedelan media, pencabutan izin, segala macam. Hal itu tidak akan terjadi. Dan juga pasal-pasal yang mengancam kemerdekaan pers itu pasti tidak akan terlaksana. Kenapa? Karena kita memang tujuannya adalah untuk bisa membuka akses informasi kepada seluruh masyarakat. Gitu. Terima kasih sekali Pak Dev atas waktunya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum sempat mengajukan pertanyaan. Mohon maaf sekali. Ya, nanti pertanyaannya bisa dititipkan, nanti saya coba jawab satu persatu langsung ke pribadi ya. Siap Pak Dev, terima kasih.